Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian, Bapak Ibu yang sama-sama dikasih Allah, kasih karunia, tetap beserta dengan kita. Kita boleh ada dan hadir saat ini semata-mata karena kemurahannya. Karena itu, Bapak Ibu kita rindu senantiasa disapa, sabda Allah sehingga ada kepastian. Kita yakin kita menjadi hidup ini. Mari siapkan waktu kita, hati kita untuk disapa sabdanya. Mari berdoa. Padamu ya Allah, kami angkat syukur pujian. Padamu pula kami rindu untuk disapa akan sabdamu, agar kami dimampukan menjalani hidup ini dengan suka yakin dan kepastian tentang janji Allah. Bersabdalah, kami telah sedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang sama-sama Allah kasihi, Artos edisi 28 Januari 2022. Bacaan kita dari Kisah Para Rasul pasal 19 ayat pertama sampai ayat 12. Kisah Para Rasul ayat 19 pasal 19 ayat pertama sampai 12. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Maka mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pembetaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Kali itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiratus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikian sabda Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, Kisah Para Rasul ditulis oleh Lukas, seorang tabib dan pemimpin gereja mula-mula sebagai lanjutan dari Injil Lukas. Lukas menemani Rasul Paulus dalam beberapa perjalanan misinya. Lukas memperkenalkan dirinya dengan kata ganti pribadi kami, dan mencatat berbagai pengalaman Paulus di mana ia terlibat di dalamnya. Selain laporan orang pertama, Lukas mewawancari banyak orang yang dituliskan di dalamnya maupun menggunakan sumber-sumber lain yang dapat dipercaya sebagai bahan tulisannya tentang penyebaran gereja selama 35 tahun pertama. Kitab Kisah Para Rasul dikenal karena perhatiannya yang hati-hati pada detail dan ketepatan sejarah. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini kepastian keselamatan. Kepastian keselamatan. Apa yang dialami Priscilla dan Aquila di kota Efesus di perikop sebelumnya terjadi juga pada Paulus ketika kembali ke sana. Mereka bertemu dengan orang-orang yang sudah mendapatkan pengetahuan dasar tentang iman Kristen menurut perjanjian lama. Katanya belum memiliki relasi pribadi dengan Sang Mesias. Baptisan mereka baru baptisan Yohanes, yaitu baptisan pertobatan, karena kesadaran umum
akan dosa. Orang-orang yang ditemukan Paulus di pedalaman dikatakan belum menerima Roh Kudus, padahal Roh Kuduslah yang melahirbarukan seseorang menjadi milik Kristus. Maka Paulus memberitakan Injil kepada mereka. Mereka percaya kepada Kristus dan memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Bukti atau tanda bahwa mereka sudah menjadi milik Kristus, yaitu mereka menerima karunia berbahasa roh dan karunia bernubuat. Ternyata walaupun ada 12 orang yang telah diselamatkan dan menjadi murid Kristus sejati di bawah bimbingan Paulus, tidak berarti pelayan di Efesus berjalan mulus. Ada saja orang yang tetap mengeraskan hati dan menjelek-jelekkan kekristenan di depan banyak orang. Padahal pelayanan Paulus disertai tanda-tanda mukjizat yang luar biasa. Bandingkan ayat 11 dan 12. Bisa juga para pengumpat kekristenan ini melihat atau bahkan mengalami mukjizat itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasih Tuhan, kita membutuhkan kepekaan seperti yang dimiliki Paulus atau juga Priscilla dan Aquila dalam perikop sebelumnya, untuk memastikan orang-orang yang kita layani sudah menerima keselamatan sejati di dalam Kristus. Ingat juga, yang membuat seseorang percaya Yesus bukan semata-mata karena melihat atau mengalami mukjizat. Keselamatan ialah anugerah. Mukjizat hanya salah satu tanda anugerah. Jangan puas melihat orang rajin ke gereja, berperilaku saleh, ataupun membicarakan Alkitab atau gereja. Penting juga untuk memastikan bahwa mereka sungguh memiliki iman pribadi kepada Tuhan Yesus Kristus. Ingat, bisa percaya merupakan anugerah. Maka mari memberitakan Injil kepada mereka sambil mendoakan agar Roh Kuduslah yang memenangkan mereka. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu berdoa. Bapa di surga, padamu pada saat ini kembali kami menghampiri kekudusan-Mu, mensyukuri bahwa Allah tetap menuntun membimbing kami lewat kerinduan membaca, mendengarkan, dan merenungkan sabda-Mu. Hari demi hari kami semakin dituntun dibimbing oleh firman Allah. Karena itu Roh Kudus senantiasa hadir di kehidupan kami, mengingatkan kami, memberikan hikmat kepada kami, bahkan menjelaskan untuk dilakukan, bahwa ada kepastian keselamatan dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena itu ya Allah, kami mohon Allah senantiasa memperlengkapi seluruh umat Tuhan, warga gereja, kaum keluarga, anggota kerukunan, bahkan dimanapun umat-Mu berada. Tuntun pelihara mereka, yakinkan, sehingga mereka pun pula dapat meyakinkan orang di sekitar di mana mereka ada dan berada. Kami berdoa untuk segenap anak cucu kami dalam pertumbuhan mereka, dalam pergaulan mereka, dalam studi mereka, bahkan dalam mencari pekerjaan dan bekerja. Tuhan pimpin sampai generasi-Mu ini, sehingga kedepannya pun pula mereka tetap kokoh dan teguh pada kepastian iman mereka, kepastian keselamatan mereka. Pemerintah, bangsa, negara kami selalu kami doakan dari pusat sampai ke daerah-daerah. Kiranya Allah telah beri hikmat sehingga bersama-sama kita menjaga ketenangan, keteduhan, ketertiban untuk memperoleh kesejahteraan dan kemakmuran, dan pujian syukur senantiasa naik kepada Bapa di surga. Ini doa kami, pengharapan kami, dengarkan ya Allah, karena semuanya kami alaskan dalam nama Yesus Tuhan kami hidup. Amin. Bapak Ibu, saudaraku yang sama dikasih Tuhan, demikianlah renungan kita pada hari ini, edisi 28 Januari 2022, Kisah Para Rasul pasal 19 ayat pertama sampai 12 dengan tema kepastian keselamatan. Selamat pagi, salam sejahtera. Mari tetap menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan saling ingatkan satu dengan yang lain, menghimbau untuk rindu divaksin, baik vaksin 1, vaksin 2, bahkan booster. Selamat pagi, Tuhan beserta kita. Amin.